Halo, perkenalkan nama saya Wana Octaviana Boristorus Pane. Saya dari SMA Santo Tomas 1 Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu karya ilmiah saya yang berjudul Pikiran dan Perasaan Dapat Mempengaruhi Mental pada Manusia. Saya akan menjelaskannya melalui PowerPoint. Baiklah, kita akan memulai dari perasaan dan pikiran dapat mempengaruhi kesehatan mental pada manusia. Nah, poin-poin yang akan kita bahas yaitu apa itu kesehatan mental, apa itu pikiran dan perasaan, apakah pendekatan dan pikiran perasaan dapat mempengaruhi pada kesehatan mental pada manusia, bagaimana cara untuk mengatasi kesehatan atau gangguan mental pada manusia. Nah, apa itu kesehatan mental? Mendefinisikan kesehatan mental adalah konsep positif cakupannya meliputi emosi, psikologi, dan interaksi sosial kita. Setiap manusia normal senantiasa membutuhkan kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat bekerja secara produktif dan mampu mengelola stres. Gangguan mental pada manusia dapat terganggu apabila perilaku dan kepribadian seorang tidak seperti manusia normal. Gangguan mental dapat diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, bully, dan stres berat jangka panjang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbullah gangguan mental atau penyakit mental. Kurangnya edukasi terhadap masyarakat membuat masyarakat kurang peduli terhadap kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan kita sehari-hari, menjalin hubungan positif dengan orang lain, dan menghargai orang lain di sekitar. Nah, kesehatan mental adalah kondisi yang memungkinkan adanya perkembangan yang optimal, baik secara fisik, intelektual, dan emosional. Sepanjang hal itu sesuai dengan keadaan orang lain, sebuah masyarakat yang sehat secara mental adalah masyarakat yang membolehkan anggota masyarakatnya berkembang sesuai dengan kemampuannya. Apa itu perasaan dan pikiran? Setiap hari kita pasti merasakan perasaan dalam hati, pikiran. Nah, perasaan adalah suatu fungsi jiwa yang dapat mempertimbangkan dan mengukur sesuatu menurut rasa senang dan tidak senang. Perasaan merupakan suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif dan negatif. Pikiran adalah gagasan mental manusia yang bisa terbentuk dari banyak hal. Pikiran manusia mempermudah hidup karena dapat menciptakan sesuatu yang baru dari masalah yang dihadapi. Dari pemikiran akan tumbuh energi guna menaklukkan masalah hidup. Kesehatan yang hendak dicapai yaitu terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lanjut, apakah pendekatan pikiran dan perasaan dapat berpengaruh pada kesehatan mental manusia? Pengaruh perasaan dan pikiran tingkah laku sosial manusia dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor atau penyebab yang bersifat sementara atau sesaat. Perubahan mood, emosi, kelelahan, penyakit, obat-obatan dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Sebagai contoh, kebanyakan orang lebih bersedia menolong orang lain pada saat hatinya sedang baik daripada perasaan hatinya tidak baik. Nah, sama halnya kebanyakan orang cenderung lebih mudah kehilangan kendali dirinya dan melampiaskan kemarahannya pada orang lain dengan berbagai cara pada saat perasaannya terluka. Dan sebaliknya pada saat perasaannya bahagia. Penyebab penyakit mental ada banyak. Nah, mungkin dari penyebabnya dari kekerasan rumah tangga, bully, atau mungkin dari latar belakang keluarga, ataupun dari teman, ataupun lingkungan. Lebih dari sekedar kondisi pikiran, kesehatan mental yang baik bukan sekedar ketiadaan penyakit, melainkan meliputi kesehatan fisik atau holistik yang baik. Kondisi ini lebih dari umumnya terjadi 1 dari 5 dewasa mengalami masalah kesehatan mental dalam setahun terakhir. Kesehatan mental itu tak terpisahkan. Jika mental kita sehat, kita dapat mewujudkan kemampuan bekerja produktif dan berkontribusi kepada masyarakat. Bagaimana agar mental kita tetap positif? Inilah tips dan saran praktis. Mengembangkan keterampilan
Ambil napas, sikap rileks. Rasakan kelima indera, cermati pikiran dan perasaan Anda. Kapan harus mencari bantuan profesional? Anda tahu sudah waktunya bila Anda sudah merasa nyaman mencari bantuan. Pernahkah rasa hal berikut ini? Kurang atau kebanyakan makan atau tidur, kurang berenergi, merasa sangat bingung, gelisah atau takut, mendengar suara atau meyakini hal-hal yang tidak nyata, tidak mampu melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, jangan ragu mencari bantuan profesional. Kita peduli dengan perasaan dan pedulilah dengan pikiran kita. Terima kasih, demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf.